Kang Kasanun, cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Mendengar cerita-cerita tentang tokoh yang akan aku ceritakan ini, baik dari ayah atau kawan-kawannya seangkatan di pesantren, aku diam-diam mengaguminya. Bahkan seringkali aku membayangkannya seperti Superman, Spiderman, atau si pesulap Mandrake. Wah, seandainya aku berkesempatan bertemu dengannya dan dapat satu ilmu saja, lamunku selalu. Ayah maupun kawan-kawannya selalu menyebutnya Kang Kasanun. Tak ada yang menyebut namanya saja. Boleh jadi karena faktor keseniorannya atau karena ilmunya. Kiai Mabrur, guru ngaji Quran dan salah seorang kawan ayah di pesantren, paling bersemangat bila bercerita tentang Kang Kasanun. Aku dan kawan-kawanku paling senang mendengarkannya. Apalagi Kiai Mabrur bila bercerita tentang tokoh yang dikagumnya itu, acap kali sambil memperagakannya. Misalnya ketika bercerita bagaimana Kang Kasanun dikeroyok para begal, Kiai Mabrur memperagakannya dengan memperlihatkan jurus-jurus silat. Kang Kasanun itu pendekar yang ilmu silatnya komplit, katanya terengah-engah. Yang saya peragakan itu jurus silat Cibadak, jurus yang digunakan Kang Kasanun membekuk 7 begal yang mencekatnya di perjalanan. 7 orang dan Kang Kasanun sendirian. Bayangkan, kami sendiri, saya dan beberapa kawan yang berminat, setiap malam Jumat dia ajari jurus-jurus silat dari berbagai cabang. Tapi mana mungkin bisa seperti dia. Dia itu bahkan mempunyai ilmu cicak. Bila sedang bersilat bisa menempel dan merayap di dinding. Ayah sendiri sering juga bercerita tentang Kang Kasanun, tapi tidak dengan memperagakannya seperti Kiai Mabrur. Gak tahu dia itu ilmunya dari mana, kata ayah suatu hari ketika sedang bercerita tentang kawannya yang disebutnya Jaduk itu. Di samping menguasai ilmu silat, ilmu hikmahnya aneh-aneh. Hanya dengan merapalkan bacaan aneh, campuran bahasa Arab dan Jawa, dia bisa membuat tidur seisi musola. Pernah dia menjadi tontonan orang sepasar gara-gara dia dihina penjual lombok. Lalu lombok 1 pikul dimakannya habis. Dia tidak apa-apa, tapi penjualnya kemudian yang ngurus. Kata kawan-kawannya, dia juga bisa memanggil burung yang sedang terbang di udara dan ikan di dalam sungai. Kata Kiai Mabrur, Pak Kasanun juga bisa menghilang. Betul ya? Tanya saya. Ayah tersenyum dan pandangannya seperti menerawang ke masa lalunya. Pernah beberapa kawan diajarinya ilmu halimunan. Entah apa, pokoknya ilmu untuk menghilang. Mereka disuruh puasa 7 hari mutih. Artinya bukannya hanya dengan nasi tanpa lauk apa-apa, lalu ada 1 malam ngebleng. Semuanya tidak boleh tidur sama sekali. Ayah juga ikut. Ayah berhenti sejenak, tersenyum-senyum sendiri. Mungkin terbawa kenangan masa lalunya, baru kemudian melanjutkan ceritanya. Dari sekian orang yang ikut program halimunan itu, hanya ayah yang gagal.
Ayah tahu gagal ketika ilmu itu dipraktekkan. Hari itu kami beramai-ramai di bawah pimpinan Kang Kasanon sendiri datang ke toko orang Cina yang terkenal paling galak di kota. Kang Kasanon berpesan, siapapun di antara kami yang nanti di toko masih melihat orang lengkap dengan kepalanya, jangan sekali-kali mengambil sesuatu, karena tanda bahwa kami sudah benar-benar hilang, tidak terlihat orang, ialah apabila kepala semua orang tidak tampak. Dan ingat, kata Kang Kasanon, kita tidak berniat mencuri, tapi mengamalkan ilmu. Jadi, ambil barang seadanya dan yang murah-murah saja. Ayah berhenti lagi, tersenyum-senyum lagi, baru sejurus kemudian melanjutkan. Wah, saya lihat waktu itu kawan-kawan ada yang mengambil sabun, ada yang mengambil potlot, sisir, minyak rambut, dan lain-lain. Mabrur, guru Qur'anmu itu malah sengaja mengambil manisan yang terletak persis di depan Cina pemilik toko yang galak itu. Anehnya, baik si pemilik toko maupun pelayan-pelayannya seperti tidak melihat apa-apa. Setelah mengambil barang-barang itu, kawan-kawan ngeloyor begitu saja dan tak ada yang menegur. Saya malah yang ditanya Kang Kasanon, kenapa saya tidak mengambil apa-apa? Saya menjawab bahwa saya masih melihat kepala semua orang yang ada di toko. Jadi, sesuai pesan Kang Kasanon sendiri, saya tidak berani mengambil apa-apa. Sampean kurang mantep sih, komentar Kang Kasanon. Memang, terus terang, waktu itu sebelum menyaksikan sendiri adegan di toko itu, saya tidak percaya ada ilmu halimunan, ada orang bisa menghilang. Ada tamu ya, Bu? Tanyaku kepada ibuku yang sedang sibuk membenahi kamar tamu. Iya, jawab ibu tanpa menoleh. Kawan lama ayahmu di pesantren. Beliau akan menginap beberapa malam. Mungkin mau kangen-kangenan sama ayahmu. Dengar itu, tawa mereka. Iya, asik benar tampaknya, timpalku. Tamu dari mana sih, Bu? Kata ayahmu, tinggalnya sekarang di luar Jawa. Namanya Kasanon atau siapa gitu. Kasanon? Tanyaku setengah berteriak. Jangan berteriak, bisik ibu. Tapi aku sudah bergegas meninggalkannya. Dari gorden jendela, aku mengintip ke ruang tamu. Sekejap, aku jadi ragu-ragu. Tamu ayah tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak gagah, malah kelihatan kecil sekali di depan ayahku yang bertubuh besar. Kurus lagi. Jangan-jangan ini bukan Kasanon sang pendekar yang sering diceritakan Kiai Mabrur. Masa kerempeng begitu? Tapi setelah nguping, mendengar sebentar pembicaraan ayah dan tamunya itu, aku menjadi yakin memang itulah sang Superman, Kang Kasanon. Apalagi tak lama kemudian, Kiai Mabrur datang dan saling berpelukan dengan si tamu. Nanti malam aku harus menemuinya, kataku mantap dalam hati. Aku harus mendapatkan salah satu ilmu hikmahnya. Kebetulan sekali, malam ketika ayah akan mengajar ngaji, aku dipanggil. Katanya, kenalkan, ini kawan ayah di pesantren, Kang Kasanon, yang sering ayah ceritakan. Kawani dulu beliau sebentar, ayah mengaji.
Begitu ayah pergi, aku segera menjabat tangan orang yang selama ini aku idolakan. Beliau menerima tanganku dengan nunduk penuh tawadhu. "Gus, putra keberapa?" tanyanya dengan suara lembut. "Nomor 2, Kiai," jawabku sambil terus mengawasinya. "Jangan panggil saya Kiai," katanya bersungguh-sungguh. "Saya bukan Kiai. Saya memang pernah mondok di pesantren bersama Ayahanda Gus, tapi tidak seperti Ayahanda Gus yang tekun belajar. Saya di pesantren hanya main-main saja." Aku tak begitu menghiraukan apa yang beliau katakan. Aku sudah punya rencana sendiri dari tadi. Mengapa harus ditunda? Inilah saatnya, mumpung hanya berdua. Kapan lagi? "Bapak Kasanun," kata saya sengaja mengganti sebutan Kiai dengan Bapak. Sebenarnya saya sudah lama mendengar tentang Bapak, baik dari ayah maupun yang lain. Sekarang mumpung bertemu, saya mohon sudilah kiranya Bapak memberikan ijazah kepada saya, barang 1 atau 2 dari ilmu hikmah Bapak. Mendengar permohonanku, tiba-tiba tamu yang sejak lama aku harapkan itu menangis. Benar-benar menangis sambil kedua tangannya menggapai-gapai. "Jangan Gus. Gus jangan terperdaya oleh cerita-cerita tentang Bapak. Apalagi kepingin yang macam-macam seperti yang pernah Bapak lakukan. Biarlah yang menyesal Bapak sendiri. Jadilah seperti Ayahanda Gus saja. Belajar, ngaji yang giat. Dulu Ayahanda Gus pernah sekali ikut dengan kegilaan masa muda Bapak, tapi gagal. Mengapa? Bapak rasa karena Ayahanda Gus memang tidak serius. Beliau hanya serius dalam urusan belajar dan mengaji. Dan sekarang, lihatlah Bapak dan lihatlah Ayahanda Gus. Ayahanda Gus menjadi kiai besar, sementara Bapak lontang-lantung seperti ini. Kawan-kawan Bapak yang dulu ikutan Bapak mendalami ilmu-ilmu kanuragan seperti ini, rata-rata kini hanya jadi dukun. Ini masih mendingan. Ada yang malah menggunakan ilmu itu untuk menipu masyarakat dengan mengaku-ngaku sebagai wali dan sebagainya. Orang awam yang tidak tahu mana bisa membedakan antara karomah dan ilmu sulapan seperti itu. Aku tidak bisa ceritakan perasaanku melihat orang yang selama ini kukagumi menangis. Masih terdengar sesekali isaknya ketika beliau melanjutkan, "Ayahanda dan Kiai Mabur pasti tak pernah cerita bahwa Bapak pernah dinasehati seorang singkek tua, karena memang Bapak tak pernah menceritakannya kepada siapapun. Sekarang ini Bapak ingin menceritakannya kepada Gus. Mau mendengarkan?" Saya hanya bisa mengerti. Pernah dalam suatu perjalanan Bapak kehabisan saya. Bapak pun mampir ke sebuah toko milik seorang singkek yang sudah tua sekali. Begitu masuk toko, Bapak rapalkan aji halimunan Bapak. Semua pelayan dan pelanggan yang ada, tak ada yang bisa melihat Bapak. Bapak langsung menuju ke meja si singkek tua yang terlihat terkantuk-kantuk di kursi tingginya. Pelan-pelan aku buka laci mejanya, tempat yang menyimpan uang. Bapak ambil semau Bapak. Si singkek tua tidak bergerak. Namun begitu, tangan Bapak akan Bapak tarik dari laci.
Tiba-tiba tangan keriput si singkek tua memegangnya dan langsung seluruh tubuh bapak lemas tak berdaya. "Ilmu begini kok kamu pamer-pamerkan," katanya hampir tanpa membuka mulut. "Ini yang kamu peloleh sekian lama belajar, Kasihan kamu orang, ilmu mainan anak-anak begini untuk apa? Paling-paling buat gagah-gagahan, Siapa yang anggap kamu gagah? Anak-anak kecil sama orang-orang bodoh dan orang-orang jahat saja, Ada orang pintel kagum sama kamu orang? Ada? Siapa? Orang hidup apa yang dicari? Orang hidup cari baik buat diri sendiri, kalau bisa buat orang lain. Cari senang sendiri, jangan bikin susah orang lain. Pendek kata, habislah bapak dinasehati. Setelah itu bapak dikasih uang dan disuruh pergi. Sejak itulah bapak tidak pernah lagi mengamalkan ilmu-ilmu gila bapak. Nasihat yang bapak dapat dari singkek tua itu sebenarnya hanyalah memantapkan apa yang lama bapak renungkan tentang kehidupan bapak. Tapi bapak selalu ragu. Pak Kasanun memegang kedua tanganku penuh sayang. Katanya kemudian, "Kini bapak sudah mantap. Jalan yang bapak tempuh kemarin salah. Mestinya sejak awal bapak mengikuti jejak ayahanda Gus. Karena itu Gus, sekali lagi ikutilah jejak ayahanda Gus dan jangan mengikuti jejak bapak ini. Carilah ilmu yang bermanfaat bagi diri Gus dan bagi sesama." Aku tidak sempat memberi komentar apa-apa karena keburu datang Kiai Mabrur dan beberapa tamu kawan lamanya yang lain. Tapi aku masih mempunyai banyak waktu untuk merenungkan nasihatnya. Rempang, 29 September 2002.